Bersiap merampok bank. Dia dengan serakah menatap brankas. Malam hari pulang ke rumah menyiapkan peralatan. Memakai topi. Kemudian, dia benar-benar berteleportasi ke dalam brankas. Melihat uang kertas di depannya, dia dengan gembira mulai mengambilnya. 1 kali. 2 kali. Sampai apartemen sewanya yang kecil dipenuhi uang kertas. Inilah kekuatan super yang dibangkitkan David. Ke tempat yang dia inginkan. Bisa langsung berteleportasi ke sana. Setelah dewasa hidupnya semakin mewah. Setiap hari di apartemen mewah atas New York. Tidur sampai bangun sendiri. Saat senggang dia mengambil foto pemandangan laut di dinding. Lalu, 1 detik yang lalu dia masih bersantai di Samudra Pasifik. Detik berikutnya dia sudah di atas Pins di Mesir. Santai makan hamburger. Namun dia tidak tahu. Ada sebuah organisasi bernama Pemburu. Yang memburu para penjelajah waktu di seluruh dunia. Hari itu David membawa pacarnya berwisata ke Roma. Tapi diikuti oleh organisasi pemburu. Menghadapi serangan mendadak dari 2 pemburu. David seketika terjebak oleh tali bertegangan tinggi. Tidak bisa melepaskan diri. Pada saat kritis, seorang pria yang juga memiliki kemampuan teleportasi muncul. Apa secara hukum? Kemampuan teleportasinya jelas lebih unggul. Di Koloseum terus berteleportasi. Setelah menangkap seorang pemburu langsung menabrakkannya ke dinding. Pemburu itu seketika mati tertabrak. 1 yang tersisa juga ditangkap dan dilempar dari ketinggian hingga mati. Pria itu bernama Griffin yang juga seorang penjelajah waktu. David juga mengetahui darinya. Organisasi pemburu telah memburu sejak abad pertengahan. Para penjelajah waktu yang menodai kekuatan Tuhan. Terhadap para penoda seperti mereka. Para pemburu sangat kejam. David yang merasakan firasat buruk berteleportasi kembali ke sisi pacarnya. Saat itu dia mengerti cara terbaik melindungi orang yang dicintai. Adalah dengan pergi. Dengan menahan sakit hati dia mengajukan putus dengan pacarnya. Sementara itu di rumah ayahnya. Direktur pemburu juga telah datang ke sana. Menghadapi ancaman direktur, ayah yang teguh. Tidak mau mengungkapkan keberadaan David. Ketika David kembali ke rumah, ayahnya sudah terbaring tak bernyawa di lantai. Dengan hati hancur dia berteleportasi. Membawa ayahnya ke rumah sakit. Tapi ayahnya sudah tidak bernapas. David yang marah mencari Griffin. Ingin bekerja sama melawan direktur pemburu. Tapi Griffin berkata kejar aku dulu baru bicara. Lalu berteleportasi ke Tokyo. David mengikuti jejak gelombang ruangnya. Detik berikutnya. David baru berteleportasi ke mobil sport. Griffin sudah menunjukkan aksinya. Dia menggunakan kekuatan supernya dengan luar biasa. Membawa mobil sport melompat dan berteleportasi di antara lalu lintas. Setelah menunjukkan aksinya Griffin menepati janji. Setuju bekerja sama dengan David. David membawa kekasihnya ke markas rahasia lebih dulu. Namun begitu mereka berteleportasi pergi, direktur memimpin para pemburu datang. Dia menyemprotkan sesuatu ke udara. Sebuah penghubung ruang waktu muncul dari ketiadaan. Lalu mengeluarkan mesin pelacak baru. Setelah menekan tombol, ruang mulai bergelombang. Detik berikutnya, direktur membawa anak buahnya mengejar. Keduanya langsung kewalahan diserang. David terkena tali bertegangan tinggi. Terpaku ke dinding tak bisa bergerak. Dia dengan santai mengeluarkan pedang tetanus. Bersiap menghabisi David. Untungnya Griffin tepat waktu membawa pelempar api. Setelah mengalahkan 2 pemburu, dia melancarkan jurus pemindahan massal. Direktur baru bangkit. Griffin seketika memindahkan bus tingkat dari Tokyo. Menabraknya dari depan. Rangkaian aksi ini membuat direktur belum sempat sadar. Griffin kembali mengangkat pelempar api. Mendorongnya kembali ke apartemen. Mengira krisis sudah teratasi sementara. Tak disangka direktur menggunakan tali bertegangan tinggi. Menembus ruang menarik kekasihnya. David nekat berteleportasi menyelamatkan kekasihnya. Tapi ini justru jebakan yang dipasang direktur. Dia seketika terikat oleh tali bertegangan tinggi yang tersebar di seluruh apartemen. Namun yang tak disangka direktur, David di bawah rangsangan tegangan tinggi.
justru membangkitkan potensi yang lebih kuat. Seluruh apartemen kekasihnya seketika berpindah ke dalam danau. Kemudian berpindah lagi ke perpustakaan sekolah. Melihat direktur juga membawa kekasihnya, David memeluk direktur dan berteleportasi ke daerah tak berpenghuni. Grand Canyon, Colorado. Membiarkannya hidup mati sendiri. Setelah krisis berakhir, David terus mengajak kekasihnya keliling dunia. Dan tanpa menggunakan transportasi apapun. Jika kamu punya kekuatan teleportasi, kamu akan menggunakannya untuk mengantar makanan atau paket?